Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heret. Kita akan kembali mengomentari video dari Kabar Lagi yang judul apa yang akan kamu lakukan jika. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo semua. Saya mendapatkan kiriman sebuah video dari salah seorang subscriber. Di dalam video itu, ada seorang mualaf bernama Donditan yang bertanya kepada seorang Kristen bernama Yunia. Pertanyaan Donditan kurang lebih seperti ini. Sebagai orang Kristen, kamu percaya bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kamu. Berarti kamu cinta kepada Tuhan Yesus kan? Misalnya, kamu dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalib. Kira-kira kamu lari seperti murid lain? Atau nolong Yesus supaya tidak disalib? Atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Di situ Yunia menjawab, nolongin Yesus supaya tidak disalib. Kemudian Donditan bertanya kembali kepada Yunia, kalau kamu nolong Yesus supaya tidak disalib, artinya tidak ada penebusan dosa. Dosa kamu tidak ditebus dong? Setelah itu, Yunia terlihat kebingungan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus. Sayangnya Yunia tidak bisa menjawab dengan baik. Oleh karena itu, pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan Donditan dan Gini guys ya, kalau Anda sering nontonnya podcast Donditan tuh sering menghadirkan orang-orang Kristen sendiri. Orang-orang yang memang datang sana tuh ingin belajar tentang Islam, tentang persepsi Islam, tentang Kristen, tentang isi Alkitab. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang pengen belajar gitu, pengen tahu. Mereka tuh tidak hanya pengen mendapatkan perspektif dari pendeta atau dari sama Kristen, tapi dia pengen lihat logika semuanya dan membandingkan. Itu adalah proses belajar yang bagus. Dan di Islam kita tuh di-challenge untuk memakai logika. Kalau begini layak nggak? Logis nggak? Masuk akal nggak? Itu ada dalam Islam. Kita tuh di-challenge untuk memakai akal. Makanya orang-orang ini ketika datang ke podcast Donditan, itu akalnya diajak untuk dipakai, untuk menggunakan akalnya, untuk membedah, mengkaji isi Alkitab itu. Ini masuk akal nggak? Kira-kira logis nggak? Gitu guys. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan banyak pertanyaan seperti ini yang diajukan oleh kita sebagai orang yang berpikir kritis. Dan itu adalah hal yang baik. Karena hanya orang cerdas yang mampu dan mau berpikir kritis. Yes. akan memberikan pertanyaan balik kepada Donditan. Terus terang, saya tidak yakin Donditan akan mendengarkan jawaban saya. Karena, biasanya banyak orang yang cuma mau bertanya, tetapi tidak mau mendengarkan jawaban. Ini saya mendengar jawaban Anda, dan saya akan bantah nanti. Oleh karena itu, sebenarnya saya membuat video ini bukan untuk Donditan, tetapi untuk subscriber saya yang mengirimkan video itu. Mudah-mudahan Donditan mendengarkan jawaban saya, dan mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan saya. Tetapi, Gak perlu, saya jawab ya. Kalau dia tidak mendengarkan jawaban saya, dan tidak mau menjawab pertanyaan saya, juga tidak apa-apa. Karena saya tahu, kebanyakan orang, selain tidak mau mendengarkan jawaban, juga tidak mau menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan yang saya ajukan, Jadi ini adalah tuduhan. Ya. Kalau Mbak ini fakta bahwa dia tidak mampu menjawab, fakta. Tapi kalau dia ini masih berupa asumsi, halusinasi. Dan ketika saya menjawab dia nanti, itu adalah fakta. Sekarang masih asumsi kan, apakah saya bisa jawab atau tidak, itu masih asumsi. Tapi nanti di akhir video, ketika saya sudah jawab, itu artinya Anda tahu bahwa itu fakta bahwa saya sudah bisa jawab. Sekarang masih asumsi, sama seperti dia, masih asumsi guys, bukan fakta. Tapi kalau Mbak ini memang terbukti faktanya nggak bisa jawab. saya tujukan kepada muslim manapun juga yang sedang menonton video ini. Oke, kita mulai aja ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini laskar Kristus. Coba Anda bayangkan ya.
dia mengirim melabeli sesuatu yang mualaf, yaitu saya lupa siapa namanya, beliau ini yang meninggal kemarin. Jadi dia kena stroke dan menghubungkan bahwa kalau Anda nonton Tampar Lagi dan nggak mau tobat tapi dengan ujaran kebencian, Anda akan stroke. Guys, penyakit itu dari Tuhan, ya. Jadi ada banyak orang stroke di dunia ini, bukan hanya beliau ini gitu loh, ya. Dan orang ini stroke tanpa ada melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh si Tampar Lagi ini, gitu. Jadi kita masalah hidup, mati, sakit itu semua di tangan Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Oh, kalau kamu begini, kamu akan begini. Tidak. Itu Tuhan yang berbuat itu, ya. Dia yang tahu kenapa kita tuh sakit, kenapa kita begini begitu. Bukan kita yang tahu gitu loh. Itu waktu Tampar Lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang Kalau saya jujur ya, memang kita tidak boleh melakukan aksi-aksi seperti itu, ya. Meskipun itu waktu itu kan disampaikan oleh beliau, ya. Kita nggak boleh membuli beliau, ya. Karena beliau udah almarhum, kita nggak boleh ya menjadikan orang yang sudah meninggal. Itu nggak ada adabnya. Jadi Tampar Lagi nggak punya etika, nggak punya adab. Jadi gini, kita juga tidak setuju ketika ada kita tuh gini, ya. Apapun itu, Alkitab itu walaupun sudah dipalsukan bagi teman-teman Muslim, ya, tetap itu ada bagian yang asli. Ingat, ya, suatu itu kalau dipalsukan bukan berarti semuanya palsu, tapi tetap di situ terkandung kata-kata Yesus yang masih original, yang kita yakini kebenarannya, yaitu kata-katanya itu maksudnya dengan isi konteks Quran dan hadis, itu adalah yang asli. Jadi ada mereka ya kayak Quran, ada Quran yang sudah campur dengan misalnya dengan buku komik, tapi di isinya itu masih ada Qurannya. Itu nggak boleh kita lakukan seperti dikentutin gitu guys, nggak boleh, karena masih ada originalnya, masih ada aslinya. Nah, itu nggak boleh. Makanya kita tidak boleh meniru apa yang dilakukan beliau. Mungkin beliau bilang. Tapi waktu itu kan kita perlu sedikit sampaikan ya, bahwa itu yang menurut beliau ya, walau bisawab, hanya dia dan Allah yang tahu. Dia itu apa ya? Yang diketutin dia adalah cover, bukan isinya. Waktu itu dia membuktikan dengan membuka cover itu yang dalamnya kosong, dan itu suka dipidanakan dia karena nama cover itu sama kayak casing HP yang bisa dipasang ke HP mana saja, jadi seperti itu ya. Jadi yang diketutin itu adalah casing HP atau casing dari Bible-nya. Tapi kita nggak tahu yang benar terjadi, ya, karena hanya dia dan Tuhan tahu. Tapi menurut ini bisa, hemat saya, kita tidak boleh melakukan itu. Apapun itu, ngenututin apapun itu, nggak boleh, ya, karena itu pertama tidak sopan. Ya, kita harus kasih contoh baik. Jadi kita harus akui bahwa beliau khilaf. Meskipun itu bukan Bible-nya, walaupun cuma cover, tapi kita harus hargai, gitu. Ya kan? Nah, tapi mungkin karena dia kesal gitu ya. Bisa jadi karena dia kesal, gitu. Tapi sesungguhnya ya, kesal gimana pun nggak boleh. Tapi itulah manusia. Tempatnya hilang rasa salah. Ya itulah manusia. Beliau ini bukan Tuhan. Nah, tapi aneh kalau ada Tuhan yang bisa khilaf. Kayak Yesus. Dia marah kepada ponara, lalu mengutuk ponara. Itu baru masalah. Penelitian dia bermasalah secara etika, tapi itu hal yang wajar. Tapi Yesus yang ketika dia mengutuk ponara, kalau dia asumsikan sebagai Tuhan, itu adalah masalah secara etika dan masalah secara logika. Itu logika ya guys. bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertanyaan Donditan ini sebenarnya cukup menarik. Karena berandai-andai kembali ke masa lalu.
Apa yang akan kita lakukan jika kita hidup di masa lalu? Dalam hal ini, kasus yang diutarakan adalah jika kita hidup di zaman Yesus dan melihat Yesus akan disalibkan. Apa yang akan kita lakukan jika kita berada di dalam posisi itu? Apakah kita akan kabur seperti murid-murid Yesus? Atau kita akan berusaha menolong Yesus? Atau kita akan membantu tentara Romawi menyalibkan Yesus? Sayangnya, andai-andai yang diutarakan Don Ditan ini tidak jelas. Apakah maksudnya kita lahir di masa itu? Atau kita kembali ke masa lalu, seperti di dalam film Back to the Future? Ini nggak ada masalah apakah kita hidup di masa itu atau kita kembali ke masa itu. Yang penting adalah kalau kita berada di posisi itu, Anda tahu ada orang mau dibunuh seperti itu, mau disalib. Anda nggak apa-apa. Ini kan adalah pertanyaan mendasar. What you will do if you find something like that happen to you? Apa yang akan kamu lakukan kalau sesuatu yang seperti itu kasusnya terjadi pada kamu? Itu pertanyaannya, simple. Ya. Jadi nggak mesti Anda harus berada di situ. Ini pendapat apa yang kamu lakukan. Entah kamu berada di situ, entah kamu adalah orang itu. Ini pendapat. Apa yang akan kamu lakukan? Entah sebagai dirimu sendiri atau sebagai orang yang ada di situ, gitu guys. Nah, kalau maksudnya adalah seperti film Back to the Future, berarti kita masuk ke dalam genre science fiksi. Bagaimana jika kita bisa kembali ke masa lalu dan mengubahnya? Pertanyaan imajinatif seperti ini. Guys, ini bukan apakah kita itu bisa punya mesin waktu lalu kembali sana, tidak. Tapi kalau kamu berada di posisi itu, ada di situ, entah pendapatmu tentang orang-orang di situ, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Bukan nggak ada hubungan dengan mesin waktu, nggak ada. Jadi kita ngomong tentang pada saat itu, nggak ada hubungan dengan mesin waktu. Sekarang balik ke zaman itu nggak ada. Ya. Jadi apa ya? Ya nggak ngerti mungkin dan sederhana ini, gitu kan? Sama kayak gini deh. Kita kasih kondisi sekarang, nih, ya. Kamu melihat kita anggap ada kondisi yang sama kayak masa lalu. Di depan saya nih, saya tahu bahwa orang ini adalah orang yang memang harus mati, karena dengan dia mati, dia akan terhenti semua kejahatan. Anggaplah misalnya orang ini orang jahat. Jadi orang ini orang jahat, sehingga dia tuh satu-satunya cara solusi supaya dia tidak bisa berbuat jahat itu adalah dia harus dibunuh, mati. Nah, saya tahu itu. Jadi kalau dia nggak mati, akan terus terjadi kejahatan. Karena dia adalah orang jahat, maka dia harus mati. Nah, saya ketika berada di situ, ketika di depan mata saya, apa yang saya lakukan? Tolong dia, ya kan? Bukan, orang ini adalah orang yang akan membuat semuanya selamat gitu guys. Karena kan kita bandingkan dengan Yesus. Kalau dia akan membuat orang ini adalah orang hebat, orang cerdas, orang pintar, dan orang kuat, sehingga dia bisa nyelamatin orang. Karena dia tuh punya tentara. Tapi sekarang dia terpisah tentaranya, dia nggak bisa akses tentaranya, dia mau dibunuh. Kita tahu kalau dia lepas nanti, dia akan kembali ke tentaranya dan akan memberantas semua kejahatan. Dia bisa, mampu. Nah, apa yang kita lakukan? Nolong dia kah? Atau biarkan dia dibunuh? Atau kita lari? Nah, itu pertanyaannya, guys. Apa yang kita lakukan kalau kita berada di posisi itu? Bukan nggak ada hubungan dengan masih waktu balik masa lalu, nggak ada gitu. Kayak apa yang dilakukan ketika kita pada posisi itu pada saat itu gitu loh, guys. Ini sering dipakai dalam film-film sains fiksi terkenal seperti Terminator dan Star Trek. Untuk menjawab pertanyaan sains fiksi seperti ini, tentunya kita harus menjawabnya dengan cara sains fiksi juga. Oleh karena itu, sekarang saya menjelaskan dulu sebuah benda istimewa yang disebut pita Mobius. Sebuah pita Mobius bisa kamu buat dengan menggunakan sebuah kertas yang panjang. Kertas itu kamu pegang pada kedua ujungnya, lalu salah satu ujungnya, kamu putar setengah lingkaran, lalu kamu sambungkan ke ujung yang satunya lagi. Pita Mobius ini sudah ada di gambar-gambar mosaik Romawi kuno sejak abad ketiga.
namun baru dijadikan model matematika pada tahun 1858 oleh August Ferdinand Mobius dan Johann Benedict Listing. Secara matematika, definisi pita Mobius adalah sebuah permukaan dengan hanya satu sisi dan hanya satu komponen batas. Pita Mobius memiliki properti matematis yang tak berorientasi. Hal ini juga dapat disadari sebagai sebuah permukaan teratur. Intinya, jika kamu berjalan terus sesuai dengan jalur pita Mobius, kamu akan sampai ke sisi yang satunya lagi. Dan jika kamu terus berjalan di sisi yang satunya lagi, kamu akan kembali ke sisi yang awal. Nah, supaya tidak terlalu lama, saya tidak akan menjelaskan pita Mobius ini secara matematika lebih lanjut. Tetapi saya akan langsung menerapkannya di dalam contoh kasus pertanyaan kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati disalibkan. Kemudian misalnya sekarang, 2000 tahun setelah Yesus disalibkan, lahir Don Ditan, yang menggunakan mesin waktu untuk kembali ke zaman Yesus. Don Ditan kembali ke zaman Yesus, membawa berbagai macam senjata, untuk mencegah Yesus mati disalibkan oleh Roma. Jadi ini adalah halusinasinya tanpa lagi. Gak ada hubungan sama pertanyaan Don Ditan, guys. Don Ditan itu selalu bertanya, apa yang Anda akan lakukan kalau Anda berada di posisi orang-orang pada saat itu? Ya kan? Apakah seperti murid Yesus lari meninggalkannya? Jadi kalau dari itu sudah ngerti kita ya pertanyaannya. Jadi ada contohnya, Anda mau kayak pengikut Yesus yang lari, atau Anda mau seperti orang yang membantu untuk, yaitu orang Yahudi yang membantu untuk menyalib Yesus, atau Anda akan jadi orang yang waktu itu tidak ada yang melakukannya, yaitu menolong Yesus. Itu posisi. Jadi posisi adalah pada waktu itu, gak ada hubungan sama mesin waktu, gitu kan. Mawi. Ceritanya Don Ditan berhasil. Yesus tidak jadi mati disalibkan, dan itu adalah akhir dari satu sisi kisah fiksi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi setelah itu? Yang terjadi selanjutnya adalah alur cerita kita mengikuti model pita Mobius. Yang terjadi selanjutnya adalah, jika Yesus tidak jadi mati disalibkan, maka 2000 tahun kemudian, tidak ada Don Ditan yang menggunakan mesin waktu untuk kembali ke zaman Yesus. Karena tidak ada Don Ditan yang kembali ke masa lalu untuk mencegah Yesus disalibkan oleh Romawi, maka yang terjadi adalah, Yesus mati disalibkan oleh Romawi. Jadi, jika kita menghayal kembali ke masa lalu seperti itu, dengan menggunakan model matematika pita Mobius, maka hasilnya kita akan kembali kepada Yesus mati disalibkan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini dalam konteks bukan kembali ke masa lalu, seperti... Bentar, gini ya, kita membreakdown dulu. Kata dia adalah ketika, anggaplah kita pakai analogi dia. Jadi, Don Ditan kembali ke masa lalu mencegah supaya Yesus tidak dibunuh, gitu kan? Artinya berarti kan tidak ada penebusan dosa, ya kan? Artinya skenario berubah, ya kan? Artinya Yesus selamat, berarti tidak ada penebusan dosa. Nah, kalau kita kembali ke masa sekarang, Don Ditan harusnya, ya kan, tetap hidup. Kenapa? Karena kan Don Ditan punya mesin waktu. Ya dong, Don Ditan punya mesin waktu. Berarti ada dua Don Ditan. Don Ditan waktu itu dan Don Ditan sekarang. Jangan lupa itu, guys. Ya. Jadi ketika Don Ditan pindah pakai mesin waktu ke zaman dahulu, ya, yang dia sekarang tetap akan ada. Karena nanti orangnya akan punya anak-anak sampai kepada orang tuanya Don Ditan dan melahirkan Don Ditan. Tetap akan ada Don Ditan, bukannya tidak ada Don Ditan itu, guys, ya kan? Tetap akan ada. Tapi sejarah berubah, pasti berubah. Karena Yesus sudah dirubah sejarahnya. Jadi tidak salib, tidak ada. Seperti yang dikatakan tadi tidak ada, ya, nggak masuk akal, nggak ada. Karena kan Don Ditan sudah mengubah sejarah. Artinya sejarah sudah berubah itu kan, kita kan sejarah itu jalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Jadi kita mengubah sejarah Yesus menjadi salib. Ya sudah selesai. Habis itu kan berjalanlah waktu. Artinya tidak akan ada pernah kejadian Yesus disalib. Artinya tidak ada penebusan. Begitu logikanya, guys.
yang ada di dalam cerita fiksi. Bagaimana jika kita lahir pada zaman Yesus? Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat Yesus akan disalibkan? Tentunya jawabannya adalah tergantung. Pada saat itu kita lahir sebagai apa? Misalnya, kita lahir sebagai tentara Romawi. Bisa jadi kita menjadi tentara Romawi yang akhirnya menusuk lambung Yesus, atau bisa jadi kita menjadi tentara Romawi yang ketika Yesus disalibkan, akhirnya berkata, "Sungguh, dia ini adalah anak Elohim." Bagaimana jika kita lahir sebagai orang Yahudi? Bisa jadi kita menjadi orang Farisi yang ikut berteriak. Yang disampaikan logika itu adalah hubungannya dengan pendosa dosa, jadi jangan melebar. Jadi pertanyaannya jelas. Kalau Anda tahu adanya pendosa dosa dengan Yesus harus mati di kayu salib, jadi kalau Anda, jadi gini guys, maksudnya adalah sebagai manusia normal, kita tidak pengen adanya pilihan seperti itu, nggak mau kita. Ini kan melanggar hak asasi manusia. Nah, sedangkan kita tahu ya, orang ini kalau nggak mati, ya meskipun melanggar hak asasi manusia, tapi dia itu memang tujuannya itu untuk usaha kita. Itu poinnya. Jadi yang melebar. Gimana kalau ada jadi orang Yahudi, mana jadi orang Romawi, itu juga ada hubungannya, guys. Berarti dia ini nggak ngerti dengan pertanyaan Donitan. Pertanyaan simple. Anda tahu ini orang harus mati untuk menebus dosa Anda. Berarti kan ngomongnya sebagai orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi. Donitan sedang ngomong apa pendapat Anda sebagai orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus akan menebus dosa? Bukan apa pendapat Anda kalau Anda orang Yahudi, Anda orang Romawi? Enggak gitu. Jadi jangan melebarkan topik. Tambah lagi. Inilah guys ya, kemampuan menangkap pertanyaan rendah dari orang-orang teman-teman Kristen ini sangat parah. Dan itu sudah saya buktikan di semua video saya. Dari tangkapan rendah, dari apa lagi, Luis Prasetyo, Philip Pahit, dan lainnya, itu rendah sekali. Orang bahas topik ini, dia malah melebar kemana-mana. Yang ditanyakan Donitan itulah, apa pendapat Anda sebagai seorang Kristen yang tahu betul bahwa Yesus salib untuk menebus dosa kalian, tapi Anda tuh dihadapkan pada kejadian yang melanggar HAM. Gak mungkin dong, kita tuh, hati kita pasti akan merontak ketika kita lihat ada orang disiksa, padahal orang yang salah. Sebagai orang yang punya hati nurani, yang ngerti HAM, kan Anda harusnya nolong. Tapi dilema, pada tolong nanti dosa-dosanya gagal. Itu masalahnya guys. Jadi nggak ada hubungan dengan kalau saya Yahudi, pada Romawi, nggak begitu. Supaya Yesus disalibkan? Bisa jadi kita menjadi orang Yahudi biasa, yang tidak pernah berhubungan dengan Yesus, dan tidak peduli ketika Yesus disalibkan. Atau bisa jadi kita menjadi pengikut Yesus. Jadi, pertanyaan ini seharusnya lebih spesifik. Bagaimana jika kita lahir pada zaman Yesus, sebagai apa? Nah, mungkin pertanyaan yang dimaksud adalah, apa yang... Ini pertanyaan untuk teman-teman Kristen, karena mereka percaya bahwa kematian Yesus disalib untuk menebus dosa. Jadi pertanyaan ini diajukan untuk teman-teman Kristen. Kalau untuk Islam nggak perlu lah, mereka tidak percaya itu. Yang lain juga nggak perlu, mereka tidak percaya itu. Makanya ditanyakan kepada yang percaya, gitu. Sebagai orang percaya bagaimana, gitu loh guys. Nanti nggak lagi berpikirnya. Akan kita lakukan jika kita menjadi pengikut Yesus pada saat itu. Mungkinkah kita akan menjadi orang yang membantu orang Romawi menyalibkan Yesus? Mungkin saja. Matius 27 ayat 32, Markus 15 ayat 21, dan Lukas 23 ayat 26, mencatat seseorang bernama Simon dari Kirene, yang dipaksa oleh orang Romawi, untuk memikul salib Yesus. Jika saya menjadi Simon dari Kirene, tentunya saya akan merasa bangga, karena saya bisa ikut mengambil bagian, dalam sengsara dan penderitaan Yesus Kristus. Kalau kita ngomong tentang HAM, orang yang ngerti HAM, dia harusnya tahu ini sesuatu yang salah. Menghukum orang yang tidak bersalah. Itu masalahnya guys. Masa Anda bangga ketika ada orang yang dihukum bersalah, lalu Anda bantu orang yang menghukum itu? Guys, Anda punya logika nggak? Ini orang tidak bersalah. Yesus itu tidak bersalah.
dituduh bersalah, mau disalib, mau dibunuh. Masa Anda biarkan? Anda punya hati nurani enggak? Donita itu ngajak berpikir sebagai manusia yang punya hati nurani. Ini loh, ada orang nggak bersalah, mau dibunuh, mau disalib. Apa reaksi Anda? Jadi kalau ada orang melakukan yang di luar itu, berarti dia perlu ditanyakan hati nuraninya. Gitu loh guys, maksudnya. Sekarang ini, Simon dari Kirene menjadi simbol bagi orang Kristen yang mengalami sengsara dan penderitaan Yesus Kristus di zaman ini. Mungkinkah kita menjadi orang yang berusaha menolong Yesus supaya Yesus tidak disalib? Mungkin saja. Dan hal itu memang terjadi. Matius 26 ayat 51-54, Markus 14 ayat 47, dan Lukas 22 ayat 50-51 mencatat bahwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada salah seorang murid Yesus yang berusaha menolong supaya Yesus tidak disalib. Kita tidak tahu siapa murid Yesus yang melakukan hal itu. Tetapi yang kita tahu, dia berusaha menolong Yesus dengan pedang. Dia melawan pasukan yang ingin menangkap Yesus, bahkan sampai berhasil memotong telinga salah satu tentara yang ingin menangkap Yesus. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ini orang yang pegang senjata, itu senjatanya Yesus yang suruh sediakan. Jadi kisahnya itu Yesus tuh dia kan dikejar-kejar oleh orang tentara Romawi dan orang Yahudi. Dia lari sembunyi di tengah taman Getsemani, di tengah malam yang gelap dan rimbun. Jadi itu memang tujuan sembunyi untuk menghindari penangkapan. Artinya Yesus nggak mau ditangkap. Nah, bukti lain adalah Yesus nggak mau ditangkap, nggak ikhlas ditangkap, ya, nggak sudi ditangkap. Dia menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga di depan pintu gerbang. Dan Yesus menyuruh muridnya untuk membekali diri dengan pedang. 2 pedang waktu itu guys. Nah, pedang itu digunakan muridnya untuk memutuskan telinga dari orang Yahudi tentara Romawi itu. Jadi ini bukti bahwa Yesus nggak mau disalib. Kalau saya mau ditangkap, saya mau diadili, ya saya akan serahkan diri. Saya akan ke polisi, Pak, saya bersalah. Atau Pak, saya mau di penjara, silakan penjara saya, tangkap saya, gitu kan? Tapi kalau saya tahu polisi menangkap saya, lalu saya lari, saya sembunyi di sebuah taman kota, hutan yang gelap, di tengah malam buta, ya, lalu saya nyuruh pengawal saya, pengikut saya membeli pedang 2 biji untuk berjaga-jaga, saya sembunyi ke dalam, mereka jaga pintu. Dan terbukti pedang itu mereka gunakan untuk memutuskan leher yang mau menangkap saya, memutuskan telinga yang menangkap saya, yaitu polisi itu. Artinya, apakah saya sudi untuk ditangkap? Tidak, saya melawan. Saya tidak sudi ditangkap. Artinya Yesus terbukti tidak mau ditangkap, nggak rela. Artinya tidak ada dosa, guys. Artinya Yesus tidak rela. Yesus sendiri yang menghentikan orang yang berusaha menolong dia itu. Di dalam Matius tercatat, Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Ya, kenapa? Karena Yesus salah prediksi. Ternyata kalah jumlah, kalah persenjataan. Dia kira orang Yahudi akan datang sendiri. Akan datang tanpa bawa pedang. Rupanya dia bawa tentara Romawi. Itu di luar perkiraan Yesus. Tidak akan konyol kalau itu diteruskan. Akan mati konyol menurut Yesus. Maka Yesus untuk mencegah itu terjadi, dia merayu supaya itu tidak terjadi. Dengan cara dia tuh menyembuhkan telinga orang ini. Kalau tidak, murid-mudnya pasti akan dihabisi. Anda tahu lah betapa marahnya orang-orang tentara Romawi ini ketika temannya satu itu telinganya putus. Pasti marah, guys. Kalau Yesus marah itu udah habis murid-muridnya, gitu kan? Kena bunuh, guys. Nah, jadi jangan pernah lupa bahwa yang menyediakan senjata itu, menyuruh itu adalah inisiatif Yesus. Dan terbukti senjata itu digunakan muridnya untuk memotong telinga dari pengejarnya, penangkapnya. Tapi muridnya memang tahu itu memang senjata, bukan untuk memotong bawang, bukan untuk memotong daging, memang untuk melawan musuh, guys. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku
iya, ini ada yang aneh. Ya, ada orang, Yesus ini kan nyuruh muridnya untuk siapin pedang. Tapi ketika orang ini pakai pedangnya, dikatakan bahwa mana ya? Tapi ini nggak ada sih ya. Tapi dia mengatakan bahwa orang yang menggunakan pedang adalah apa nih guys? Ini kan tidak konsisten. Anda yang nyuruh orang itu untuk membeli pedang, ya. Tapi ketika pedang itu digunakan, orang itu pasti tahu. Ini pedang nggak mungkin untuk potong bawang, potong cabai nggak mungkin. Nah orang itu menggunakan pedang itu, lalu katakan pula begitu. Pedang harusnya digunakan ini. Ini kan nggak konsisten guys. Ngerti nggak maksudnya? Saya mau ditangkap polisi, saya lari sembunyi. Lalu saya nyuruh murid saya belilah pedang. Lalu pedang itu dipakai oleh saya untuk menyerang polisi. Lalu saya katakan pada murid saya, jangan menggunakan pedang itu, karena yang pakai pedang adalah orang jahat. Ini berarti kan ada yang aneh guys. Anda berpikir dari situ nggak? Ada yang nyuruh orang ini untuk beli pedang, menyediakan pedang, tapi ada pula yang protes ketika orang ini menggunakan pedangnya. Ini seperti apa logikanya guys? Makanya kita lihat ini ada yang aneh adegan ini gitu kan. Orang yang berpikir kritis akan melihat keanehan. Kecuali kalau Taparagi, dia orang yang tidak berpikir kritis, sehingga dia tidak akan bisa melihat keanehan itu gitu kan. Tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat, membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi ini kita tidak yakini sebagai kata-kata Yesus, ya kan? Karena semua narasi ini adanya keanehan, ya. Kok bisa orang yang memang terang-terangan mau lari, sembunyi, bahkan membekali muridnya dengan pedang, tiba-tiba mengatakan bahwa dia seakan-akan rela disalib? Kan nggak begitu guys logikanya. Kalau saya memang mau salib, ya saya konsisten. Dari awal tuh saya tidak akan melakukan aksi lari-larian, sembunyi di tengah malam buta jamu sani, menyuruh saya untuk menyediakan pedang. Kan nggak begitu logikanya, ya kan? Berarti ini adalah suatu hal yang tidak konsisten, dan ini perlu ditanyakan logikanya. Kok bisa terjadi hal yang tidak sinkron seperti ini, gitu kan? Bahkan Lukas mencatat bahwa setelah itu, Yesus malah memasang kembali telinga tentara yang sudah putus itu. Jadi, jikalau pada saat itu, kita menjadi orang yang ingin menolong Yesus, supaya Yesus tidak disalibkan, Jadi pertanyaannya adalah, kenapa hanya Lukas yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan telinga orang itu? Kenapa yang lain tidak? Harusnya kan mereka ketika menyaksikan itu kan harusnya sama. Anda tahu, ada 3 reporter dari TV, Metro TV, TV One, iNews misalnya, mereka meliput kejadian yang sama. Artinya ketiga-tiganya akan menginformasikan yang sama. Tapi ini kenapa hanya Lukas yang menginformasikan bahwa Yesus menyembuhkan orang itu? Kenapa yang dua lain tidak? Itu juga perlu ditanyakan. Kok ada yang satu menayangkan, satu lagi tidak? Padahal mereka menyaksikan hal yang sama. Makanya saya katakan, itu pastilah mereka tidak menyaksikannya. Artinya mereka hanya mendengarkan rumor. Sumber dari Lukas mungkin mengatakan seperti itu. Tapi sumber dari Matius dan lainnya itu tidak ada info seperti itu. Jadi ini bukti fakta bahwa mereka bukanlah saksi yang melihat langsung, tapi adalah orang yang mendengarkan saksian dari orang lain, alias cuma mendengarkan desas-desus rumor. Dan itu tidak dapat dipercaya. Bukan saksi langsung. Karena kalau saksi langsung pasti akan memberitakan sama semuanya. Ketika Lukas melihat bahwa Yesus menyembuhkan dengan orang itu, maka harusnya 2 Injil lain juga akan memberitakan yang sama. Tapi karena faktanya tidak, ada yang memberitakan dan tidak. Artinya mereka hanya mendapatkan informasi, desas-desus, rumor, tidak menyaksikan sendiri, guys. Kita tidak akan berhasil. Ini adalah kenyataan, karena pada waktu itu memang ada orang yang ingin menolong Yesus, dan dia tidak berhasil. Apalagi ini adalah kejadian yang luar biasa. Mukjizat. Masa sih sedangkan reporter aja ketika menayangkan berita, hal kecil ini bisa mereka tangkap. Mereka bisa seragam memberitakan. Ini hal yang ajaib loh, luar biasa. Masa hanya Markus yang memberitakan, yang lain tidak memberitakan. Ini kan aneh sekali, guys. Tapi artinya fakta bahwa mereka bukanlah sekali lagi saksi pertama, tapi hanya orang yang menaikkan rumor dan sesus.
Dan mereka beritakan dari hasil rumor desas-desus itu yang dirayakannya dari orang lain, guys. Selanjutnya, mungkinkah kita ikutan lari seperti murid lain? Sangat mungkin. Bahkan mungkin sekali, kita menyangkal Yesus 3 kali seperti Petrus, karena kita takut ikutan ditangkap. Oleh karena itu, jika kita hidup, Donitan sedang ngomong keinginan Anda. Apa yang harus Anda lakukan, bukan apa yang Anda mau lakukan. Yang harus dengan mau beda loh, guys. Contoh, saya harus pergi bekerja. Itu beda dengan saya mau bekerja. Jadi haruslah suatu keharusan, gak bisa tahu-tahu lagi, wajib harus. Nah, perkara saya mau tidak, itu urusan lain. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tahu Yesus salib, bukan apa yang Anda mau lakukan, beda. Makanya tambah lagi yang ngerti beda antara harus dengan mau, guys. pada zaman Yesus, entah kita menjadi murid yang membantu Yesus disalibkan, atau menjadi murid yang mencegah Yesus disalibkan, maupun menjadi murid yang kabur ketakutan, kita tidak akan dapat mengubah peristiwa Yesus mati disalibkan. Guys, jawabannya adalah harus. Artinya Anda harus menolong Yesus, apapun caranya, apapun konsekuensinya. Dan itu kalau berhasil, akan gagallah skenario itu. Dan kita tidak akan menemukan kisah penyaliban Yesus, karena sudah diselamatkan. Itu logikanya, guys. Tidak akan berubah masa depannya itu kembali lagi, itu nggak ada. Karena kejadian sudah diubah. Jadi gini ya, ada nonton film. Anda tahu bahwa saudara itu membuat skenario bahwa si A ini mati di episode itu. Lalu Anda mengubah skenario itu. Anda ubah, Anda buat datang penyelamat, lalu yang mau dibunuh ini selamat. Ya, artinya Anda nonton film itu akan berubah. Tidak ada kejadian pembunuhan itu. Karena sudah ada, yang Anda tonton adalah perubahan skenario, yaitu adanya penyelamatan. Itu loh, guys. Peristiwa Yesus mati disalibkan adalah sesuatu yang harus terjadi. Itu sebabnya, Yesus telah berkali-kali memberitahukan sebelumnya kepada para muridnya. Walaupun para muridnya tidak mengerti, walaupun para muridnya tidak setuju, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mati disalibkan, tidak pernah. Ya, tidak pernah, guys. Dia tuh membuktikan, dia tuh bahkan terbukti lari sembunyi, gitu, guys. Jadi kalau memang itu harus, ya Yesus dia menjalankan dong, kan harus. Tapi itu bukti tidak, gitu loh. Dia nggak mau, guys, nggak mau disalib. Buktinya dia lari sembunyi, bahkan mulutnya dibegali dengan pedang, dan pedang itu juga mulutnya untuk menebas telinga dari salah satu penangkap. seperti Petrus yang menarik Yesus, lalu berusaha meyakinkan Yesus bahwa penyaliban itu tidak akan terjadi. Penyaliban itu tetap terjadi. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, menderita tidak menderita, sebagai murid Yesus, kita akan melihat Yesus mati disalibkan dengan mata kepala kita sendiri, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun misalnya kita sebagai murid Yesus, yang mau menyangkal bahwa Yesus disalibkan. Guys, kita bisa berbuat loh, jangan salah. Memang semua sudah ditakdirkan, tapi jangan lupa ya, kondisinya adalah kita bisa buat sesuatu. Kalau Anda berpikir gitu bahwa semua itu gini loh, takdir itu adalah sesuatu yang sudah berlalu ya. Misalnya gini, misalnya kita ditakdirkan untuk, contohnya kayak mati disalib misalnya. Yang ingat, lebih satu kita percaya bahwa kita tuh akan mati pada saat itu. Momennya sudah ditentukan. Bukan momen ya, waktunya. Tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Tapi mati cara apa kita bisa milih. Makanya ada yang heran. Orang yang sering maksiat, dia akan mati dalam keadaan maksiat. Ya, ada yang tahu nggak? Ada orang yang mati ketika dia sedang berada dengan pelacur. Kenapa dia begitu matinya? Karena dia sering begitu. Orang akan sering mati dengan berdasarkan apa yang sering dilakukannya. Itu yang lazim. Kita bisa pilih cara kematian kita. Kalau Anda mau mati dalam keadaan baik, ya Anda dalam baik.
Kalau ada mau mati dalam keadaan jahat, ada juga jahat. Itu semua pilihan gitu loh. Ya. Jadi guys, misalnya, jadi waktu itu sudah ditentukan. Yesus bisa mati dengan cara lain, bisa. Kalau Anda selamatkan Yesus, ya, dia selamat, tapi dia akan mati juga. Anda itu takdirnya memang mati saat itu, kalau memang takdir ya. Tapi dia bisa mati dengan cara lain, gitu loh guys. Nah, jadi contoh lah, misalnya, ya, ada orang yang mati dalam keadaan nggak ada ngapain, lagi main bola mati, lagi sholat mati, padahal tidak sakit segala macam. Memang sudah tiba waktunya. Ini mati itu bukan berarti karena sakit, karena memang lagi dibunuh, enggak. Mati itu sudah ditentukan waktunya. Apapun kondisi Anda, mau Anda lagi mau dibunuh, mau Anda lagi sakit, mau tidak sakit, orang main bola aja mati, orang lagi sholat aja mati, orang lagi duduk aja mati, jadi ditemukan penyakit, gitu deh. Mati secara alamiah gitu kan, bukan karena mati penyakit, ada gitu. Anda googling sendiri. Jadi artinya adalah momen mati itu bisa kita ubah cara matinya, ya. Tapi waktu mati nggak bisa kita ubah, guys. Gitu loh dia berpikir, guys. Kita tidak akan bisa melakukannya, karena yang melihat Yesus disalibkan, bukan hanya murid Yesus. Ada orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi lain, yang juga menjadi saksi mata, melihat Yesus disalibkan. Dan kesaksian mereka itu tercatat di dalam sejarah Romawi dan sejarah Yahudi, di luar Alkitab. Dengan demikian, penyaliban Yesus adalah fakta sejarah, dengan banyak saksi mata, dari berbagai pihak. Cuma orang bodoh yang percaya kepada... Jadi itu kan karena dibiarin. Coba kalau ada yang tidak membiarkan, Yesus selamat. Jadi ini tergantung apa yang kita lakukan, gitu loh. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kalau kita hidup masa itu, kita bisa melakukan perubahan. Contoh, ya, waktu kemarin peminta kita ini berutang, ya kan? Kita nggak bisa ubah itu sudah terjadi. Tapi kalau kita jadi ada waktu itu, kita bisa mengubahnya, gitu. Tergantung kemauan. Itu guys logikanya guys. Satu orang Arab yang bukan saksi mata hidup di Mekah nun jauh dari tempat peristiwa 600 tahun kemudian dan berkata bahwa Yesus digantikan oleh orang lain yang tidak diketahui. Itu informasi ya, Nabi Muhammad itu memang tidak tahu itu, makanya dia jadi tahu karena dia dapat informasi dari Tuhan, gitu. Karena begini deh, apa ya? Ketika Musa atau Yesus menyampaikan tentang Nabi Adam, tentang kejadian Nabi Adam diusir dari surga. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus, Musa atau Daud hidup zaman Nabi Adam? Kan tidak. Apakah mereka ada ketika itu di surga? Tidak. Dan mereka tahu. Mereka jauh tempatnya sama kayak Muhammad. Nabi Muhammad itu jauh tempatnya dari zaman Yesus, tempat dan waktu sama kayak jauhnya tempat waktu dari Musa, Yesus, Ibrahim dengan Adam. Tapi mereka tahu kan? Ini adalah suatu kesamaan. Dari mana mereka tahu? Dari Tuhan yang memberitahukannya. Begitu logikanya. Jadi ini informasi dari Tuhan. Beda dengan informasi dari Tuhan dari manusia. Jangan samakan. Kalau informasi dari Tuhan dari manusia, oke lah bisa begitu. Misalnya saya untuk tahu kejadian di Eropa, saya sudah dapat informasi dari Eropa. Kalau saya diberitahu oleh manusia. Tapi kalau Tuhan kasih tahu saya, nggak perlu saya terus ke Eropa, nggak perlu. Tuhan katakan saya, Bobby, di Eropa ada kejadian perang Ukraina dan Rusia. Saya tahu, saya sampaikan. Loh, orang ini kok tahu? Dia nggak pernah ke sana, dia jauh dari sana, ya Tuhan kasih tahu saya. Gitu ya. Jadi ini menjadi bukti justru bahwa Nabi Muhammad itu tahu. Ya berarti dapat informasi dari Tuhan guys. Gitu logikanya. Jadi, jika ada buku yang dianggap turun gedebuk dari langit, berkata bahwa Yesus tidak mati disalib. Al-Quran itu bukanlah buku yang turun gedebuk dari langit. Ini adalah salah besar. Anda dapat pengajaran dari siapa? Ya, coba tanyakan ke umat Islam. Tidak ada satupun mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buku turun gedebuk dari langit. Al-Quran itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, didengar oleh para murid, dihafal dan dicatat. Jadi Nabi Muhammad itu bukan memberikan sebuah buku. Hei murid, ini Quran ya, buku yang turun gedebuk dari langit. Enggak begitu guys. Nabi Muhammad itu menyampaikannya dalam bentuk lisan.
Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Nabi Muhammad sampaikan, didengar mulutnya, catat dan dihafal. Begitu guys. Jadi Al-Quran itu bukanlah buku yang turun dari langit. Makanya sebelum Anda tuh bikin konten, yang Anda belajar dulu tentang Islam. Jadi Anda tuh tidak salah kaprah gitu kan. Bukan, buku itu bertentangan dengan sejarah. Artinya buku itu adalah buku dongeng. Guys, sejarah adalah buatan manusia. Ya, ingat. Ya, kesaksian manusia. Kesaksian bisa salah. Contoh, yang dekat saja kejadian G30S. Itu ada banyak versi. Ada yang bilang itu yang kudeta adalah Soeharto. Ada yang bilang itu adalah rencana Soekarno. Ada yang bilang itu adalah rencananya PKI. Ada yang bilang itu adalah konflik internal terdarat. Jadi ada banyak persepsi. Itulah manusia. Ada banyak sekali pertentangan. Manusia itu nggak bisa 100% memastikan sejarah. Mereka hanya berusaha untuk melihat. Karena gini guys ya, mata manusia itu punya kemampuan terbatas. Contoh, saya melihat bahwa ada kayu bengkok yang tertancap di dasar air. Padahal sejatinya kalau saya cek, itu dia tidak bengkok, dia lurus. Tapi karena mata saya itu bisa menipu, ya saya lihat itu bengkok. Coba kita tulis. Ada 2 orang nih. Satu orang sejarawan yang memang melihat kayak saya, cuma melihat kayu itu di dasar sungai, ya di dalam air. Ada lagi sejarawan yang mencatat dengan dia tuh langsung datang ke sana dan dia buktikan ini benar bengkok nggak sih. Nah saya catat apa? Pada masa itu saya tulis, saya menemukan melihat ada kayu bengkok di sungai. Tapi yang penulis saya itu yang datang ke sana dan memang betul-betul ngecek, dia menulis bahwa itu kayu sebenarnya lurus, tapi karena di dalam air kelihatan bengkok. Ada beda pendapat, atau bisa menipu. Karena kejadian Yesus, kan Quran katakan bahwa sesuatu yang diserupakan dengannya. Memang ada kejadian penyaliban, tapi disalibkan Yesus. Tapi yang diserupakan. Nah, kalau kita ngerti bahasa diserupakan, artinya ada kemiripan. Sehingga kita tuh nggak bisa bedakan, ini Yesus atau bukan. Anda lihat anak kembar, Anda susah bedakan itu. Nah, itu kasusnya guys. Dia ada melihat seakan-akan adalah itu si A, adalah si B, hanya karena mirip. Itu yang terjadi guys. Makanya pakai logika, gitu. Ya kan? Jadi mata Anda terbatas, nggak bisa Anda tuh melihat sesuatu tuh lebih jauh, karena mata terbatas. Contoh lihat bulan saja kita pakai teleskop, lihat atom atau berbagai kecil kita pakai mikroskop. Jadi mata itu punya kemampuan terbatas. Contoh lagi, ada orang pakai topeng. Ada pernah nonton film Mission Impossible nggak? Topeng-topeng yang mirip manusia. Itu kalau kita melihat, oh itu adalah pembantunya CIA, sekretarisnya CIA. Padahal itu adalah agen Nathan Hunt yang menyamar. Mata bisa menipu guys. Gitu. Seyakin apapun kamu bahwa isi buku itu adalah wahyu dari Allah, tetap saja keyakinan kamu itu tidak benar. Bahkan jika kamu menghayal dengan sains fiksi, kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Yesus dari mati disalib, dengan model sains pita Mobius, ujungnya Yesus tetap akan mati disalibkan. Jadi, jika sekarang kamu sudah tahu, jadi peta Mobius itu bisa digunakan dalam analogi mesin waktu kembali ke masa lalu, nggak bisa. Karena sejatinya ketika orang menemukan mesin waktu, dia tidak hanya bisa kembali ke masa lalu, tapi juga dia bisa kembali ke masa depan. Kecuali gini ya, dia mengubah tentang dirinya. Misalnya, dia mengubah bahwa dia itu tidak mau dilahirkan di masa depan. Ya dia akan membunuh siapa yang menjadi orang pertama yang akan menurunkan keturunan dia, gitu. Nah itu bisa berubah sejarah bahwa dia tidak akan ada di masa depan, gitu. Atau misalnya contoh kita nggak mau ada Hitler di masa depan, ya berarti kita harus bunuh orang tua dan moyang Hitler di masa lalu. Sehingga mereka itu tidak akan melahirkan Hitler. Sejarah akan berubah itu terjadi. Begitu logikanya. Jadi sesuatu yang kita lakukan di masa lalu itu ya bahkan dengan mesin waktu sekalipun itu akan membuat segalanya berubah, gitu. Jadi nggak bisa dipakai analogi itu dengan
kasus pita apa tadi guys, nggak bisa guys. Bahwa informasi Yesus tidak mati disalibkan adalah informasi yang salah, dan kamu tetap ingin membelanya? Kamu bukan membela kebenaran. Kamu hanya orang sakit jiwa yang tidak bisa menerima kenyataan. Saya berharap kamu sembuh dari sakit kamu dan belajar untuk menerima. Kita dibilang sakit jiwa, guys. Yang sakit jiwa itu sejatinya adalah orang yang tahu bahwa dia bisa berbuat sesuatu, dia harus buat sesuatu karena itu pelanggaran HAM, ya, membunuh orang yang bersalah, tapi dia lakukan, dia malah mendukung dan membiarkan. Karena mengatakan itu adalah takdir. Saya katakan ya, apakah takdir? Ada orang yang bersalah di depan Anda mau dibunuh, itu takdir. Itu bukan takdir. Anda punya pilihan untuk menyelamatkannya. Kalau begini semua ya, itu takdir, itu takdir. Kalau gitu orang tidak bersalah depan Anda mau dibunuh, Anda tinggal katakan itu takdir. Tidak bisa begitu. Ya. Karena pertanyaannya adalah kalau Anda hidup di zaman itu, artinya Anda ada di situ. Kalau sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu sudah jadi takdir, sudah terjadi. Tapi kalau kita ada pada masa itu, kita punya kesempatan, ya kita gunakan kesempatan itu. Itu loh guys. Ya kan? Masa kita tuh tidak bertindak humanis sih? Ini pelanggaran HAM loh. Pembunuhan terhadap orang yang bersalah gitu kan. Lima kenyataan. Berarti kalau gitu ya, kalau Anda temukan, ya, Anda berada posisi di depan Anda ada orang mau dibunuh. Artinya carilah kejahatan di dunia. Perang, ya Anda diam saja. Katakan bahwa memang udah takdirnya mati itu dibunuh. Guys, Anda ada di situ loh. Anda bisa mencegah loh. Masa ngomong apa belum kejadian, Anda katakan takdir. Ini belum kejadian, Anda bisa mengubahnya. Kecuali sudah kejadian, Anda bisa ubah. Anda ada di situ. Anda bisa ubah, kenapa tidak ada ubah gitu kan? Karena ini katakan bahwa ketika melihat Yesus mau disalib, kan ketika melihat, artinya bukan kita hidup zaman ini, tapi kita hidup zaman itu. Ini kondisinya adalah aktual, evidence. Kita memang di situ guys, dalam berada pada saat itu. Nah, itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan Don Ditan mengenai apa yang akan saya lakukan jika saya melihat Yesus akan disalibkan. Sekarang, dia menyatakan bahwa dia adalah seorang manusia yang harus membela kebenaran, yang harus berpegang pada HAM, yang nggak mau melihat orang lain dibunuh yang tidak bersalah. Tapi dia memilih untuk biarin aja deh, itu adalah takdir. Apa-apa coba. Orang punya kesempatan untuk menyelamatkan orang yang bersalah, kok dibiarin aja. Itu berarti Anda tidak punya nurani, tidak punya membela HAM namanya guys. Saya ingin memberikan pertanyaan balik untuk Don Ditan dan Muslim lain yang menonton video ini. Simak baik-baik ya. Di dalam buku Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 524, poin ke-10, dikatakan, apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh dia harus menyampaikan sesuatu hadis itu dan memberitahu apakah ini hadis hasan, sahih, ya, mutawatir, melakukan atau palsu. Okay. Jadi nggak bisa dia tuh pakai hadis, nggak bisa. Harusnya dia pakai Al-Quran gitu loh. Kita kan memakai Alkitab, dia tidak memakai kisah-kisah sejarah yang lain dari Alkitab kan. Makanya Alkitab itu, ya, itu pembandingannya Quran bukan hadis gitu loh. Kok bisa ada hadis gitu kan? Ya, karena hadis itu bisa jadi hadis palsu disampaikan gitu. Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Nah, saya tidak tahu apakah kamu tahu tentang cerita Zaid dan istrinya. Jadi saya ceritakan sepintas aja, supaya kita semua tidak ada kesalahpahaman tentang apa yang kita bahas. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 471, menyatakan bahwa Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW, sedari ia masih kecil sekali. Bahkan orang-orang sekitarnya pun memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14,
halaman 464-466, menceritakan bagaimana Muhammad menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 465, menjelaskan bahwa Zainab adalah sepupu Muhammad, anak dari bibinya. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 473, menyatakan bahwa beberapa ulama, di antaranya Qatadah, Ibnu Zaid, At-Tabari, dan beberapa ulama tafsir lainnya, menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Padahal pada saat itu, Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan, bila tiba waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Muqatil berkata, setelah Nabi SAW menikahkan antara Zaid dan Zainab binti Jahsy, Zainab pun menetap di kediaman Zaid. Kemudian pada suatu hari, Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab, yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan, dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna, membuat Nabi SAW tertarik kepadanya. Lalu beliau berkata, Maha Suci Allah, yang membolak-balikan hati manusia. Guys, tertarik bukan berarti ingin memiliki ya. Tertarik itu berarti apa dalam artian dia kayak gini ya. Contoh, saya melihat mobil, saya tertarik, ini mobil cantik atau bagus atau ini wanita cantik. Itu berarti saya ingin memilikinya. Tertarik bukan berarti ingin memiliki. Artinya kita tuh meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Kita mengakui bahwa Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah gitu. Dan Zaid beruntung karena memiliki istri yang seperti itu. Gitu loh guys. Ya, bukan tertarik dalam artian kita tuh pengen memiliki, beda kasus. Gitu loh. Jadi makanya melihat tafsir itu adalah dalam hal yang bukan pakai hawa nafsu atau syahwat, tapi pakai logika, guys. Usia. Zainab kemudian tersentak karena mendengar ucapan beliau. Setelah Zaid tiba di rumah, Zainab langsung menceritakan hal tersebut. Mendengar itu, Zaid pun langsung mengerti. Lalu Zaid berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab, karena ia terlalu..." Jadi, membandingkan antara Tuhan dan Nabi tidak, pertama tidak relevan. Kayak gua, Yesus kan Tuhan, Nabi Muhammad ini Nabi. Jadi, ini adalah dua bandingan yang tidak matching gitu guys. Tuhan ya bandingkan dengan Tuhan. Misalnya Yesus dibandingkan dengan Dewa Kratos atau Dewa Zeus, itu baru cocok. Masa Yesus dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa, kan nggak bisa. Dia kan Tuhan, gitu loh. Dia kan anak Tuhan kan. Masa Tuhan Anda jadikan selepel dibandingkan dengan Nabi? Ini kan benar aja gitu guys. Tua bagiku, hingga membuatku terlalu hormat kepadanya. Apalagi ia juga sering menyakiti hatiku melalui kata-katanya. Nabi SAW pun menjawab, pertahankanlah istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Bahkan ada sebuah riwayat, yang menyebutkan bahwa pada waktu itu, ada angin yang berhembus sedikit kencang, hingga membuka tirai rumah Zaid. Zainab yang berada dalam rumah tersebut, dengan hanya mengenakan pakaian rumahnya, terlihat oleh Nabi SAW dari luar rumahnya. Beliau kemudian tertarik dengan... Ini tafsirnya riwayatnya ya. Tafsir itu kan dari riwayat. Jadi riwayatnya sahih atau palsu. Itu masalah. Jadi tanpa lagi ini nggak bisa memakai sesuatu yang belum dia verifikasi apakah ini asli atau palsu. Makanya amannya pakai Quran, yang pakai hadis. Hadis itu nggak semuanya asli. Hadis yang sahih ada juga yang palsu. Dan saya tanpa lagi tidak mengatakan ini menjelaskan apakah ini hadis asli atau palsu. Kalau ini palsu gimana? Makanya guys ya, kita tidak menerima hadis palsu ya, tidak. Makanya tanpa lagi ini harus jujur. Kita coba, kita rekomendasi pakai Alkitab. Alkitab itu kan mereka ini sebagai asli. Kita pakai itu. Kenapa dia pakai sesuatu yang belum di breakdown asli atau palsunya gitu guys? Itu kan. Jadi pembandingannya tidak equal. Ya, sesuatu yang belum ditentukan asli palsunya dibandingkan dengan sesuatu yang asli yang kita pakai itu Alkitab. Sesuatu yang
adalah nabi, seorang nabi dibandingkan dengan Tuhan itu kan nggak equal, guys. Apa yang dilihatnya? Dan Zainab pun merasakan ketertarikan Nabi SAW itu. Zainab kemudian menceritakan kejadian itu kepada Zaid. Dan mendengar hal itu, terlintas dalam hati Zaid, keinginan untuk menceraikan Zainab. Singkat cerita akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Halaman 480 dikatakan, diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab, dan setelah masa iddahnya. Tadi kan dikatakan bahwa Zaid itu mengeluh pada Nabi, bahwa Zainab ini katanya sering kasar pada dirinya. Karena dia merasa Zainab lebih tua, sehingga mungkin karena lebih tua, karena faktor umur, sehingga Zainab ini meremehkan dirinya. Jadi dia tuh merasa nggak mampu tuh di Zainab, nggak mampu ya. Nah, daripada jadi mudarat, makanya dia merasa bahwa Nabi itu lebih bisa mendidik Zainab, gitu loh. Dan diri itu tentu harus jadi suami, ya. Karena tanggung jawab suami kan diri istri kan, bukan orang lain. Meskipun Nabi, jadi gini guys ya, Nabi dididik Zainab, tapi setelah Zaid itu adalah suaminya Zainab, tetap pelakuan Zainab itu pada Zaid itu akan berbeda, meskipun dia mendengar nasihat Nabi, karena belum tentu Zainab mau dengar. Tapi ketika Zainab menikah dengan Nabi, itu tidak mungkin dia melakukan sama dengan seperti Zaid. Karena Nabi beda. Tidak akan ada kejadian bahwa seorang istri memperlakukan suami dengan layak, tidak akan terjadi. Jadi ini adalah suatu hal yang harus mengerti. Oh, kayaknya aku cocok sama dia, kamu lebih cocok dengan dia, gitu. Tapi nggak maksudnya? Ya, misalnya gini, saya punya keluarga, ya, rumah tangga yang ribut terus. Istri saya ini selalu ngomong saya itu merendahkan saya, ngomongnya tidak baik pada saya. Nah, saya merasa bahwa ini nggak cocok ini rumah tangga nggak boleh dipertahankan. Dan saya melihat teman saya ini lebih dihormati lawannya ini, ya. Nah, demi menghilangkan mudarat, ya saya daripada rumah tangga saya begini terus, ya dihargai, yang penting saya out dari rumah tangga ini, out dari relationship ini, gitu. Dan kebetulan teman saya ini adalah teman yang saya percaya dan mampu untuk mendidik wanita ini. Mantan saya ini, ya apa salahnya? Coba. Saya juga pengen cerai kok. Karena saya nggak mau terus diperlakukan seperti ini gitu guys. Jadi itu logikanya, ya. Jadi kecuali kalau hubungan rumah tangga Zaid dengan Zainab itu baik-baik saja, itu yang cerita, ya kan? Ngapain juga istri saya dengan saya baik-baik saja, lalu saya ceraikan agar dia bisa nikah sama teman saya, ngapain juga? Justru karena saya pengen cerai itulah makanya. Saya pengen cerai karena kelakuan istri saya itu tidak baik pada saya. Nah, perkara dia nikah sama teman saya kan lebih bagus. Teman saya sendiri gitu kan. Tapi kan dia tetap saya tuh ingin cerai sama dia. Memang ingin cerai gitu guys. Terserah dia setelah cerai nikah dengan siapa saja kan terserah dia gitu. Apa kita tuh marah? Wong kita pengen dan sudah cerai kok, itu kan ya guys. Selesai, Nabi SAW bersabda kepada Zaid, "Engkau adalah orang yang paling aku percayai mengenai hal ini. Oleh karena itu, lamarkanlah Zainab untukku." Singkat cerita, Zaid melamarkan Zainab untuk Muhammad. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 481 dikatakan, tiba-tiba, datanglah Rasulullah SAW ke sana, dan langsung mencampuri Zainab, tanpa meminta izin kepada siapapun terlebih dahulu. Ini adalah asbabun nuzul, atau cerita di balik turunnya ayat Al-Quran, surah 33 ayat 37. Dalam kurung ingatlah, ketika engkau dalam kurung Nabi Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankan istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu, apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, dalam kurung Zainab. Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin, untuk dalam kurung menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Jadi ada masalah di rumah tangga Zaid.
Ya. Jadi orang yang mengalami masalah rumah tangga dan merasa tidak bisa bertahan, ya dia akan memilih opsi cerai. Itu demikian, guys. Jadi kecuali kalau dalam kondisi tidak ada masalah, itu baru masalah. Ini memang ada masalah dan orang memang haknya pengen cerai gitu, ya kan? Jadi guys ya, Anda harus paham kondisi ini, ya kan? Kan tadi katakan Zaid bahwa istrinya suka berkata kasar padanya. Itu tidak layak dilakukan oleh suami istri. Suami yang punya prinsip tidak akan mau dilakukan seperti itu. Apalagi setelah dididik, istrinya tidak mau dengar. Ya solusinya apa? Ya cerai. Karena istrinya nggak mampu lagi dididik gitu. Daripada martabat harga diri suaminya terus dilakukan seperti itu, yang penting pisah saja. Ya, meskipun Allah itu tidak menyukai perceraian, tapi gimana lagi? Ini mudah terlalu banyak. Masa sih suami itu dihargai, ngomongin kasar? Jadi guys, apapun ceritanya, Zaid itu memang akan tetap menceraikan istrinya, gitu loh. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 482-483 dikatakan, setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW dan memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab, maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi. Tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang... Jadi begini ya, Nabi itu susulan Tuhan, beda dengan kita yang manusia biasa. Dan ingat, semua dunia ini adalah, nikah itu adalah dengan izin Tuhan. Kita hanya bisa mengikuti. Ya. Contoh, Tuhan mengizinkan kita untuk, misalnya Tuhan mengizinkan kita untuk makan selain babi. Ya kita nggak minta izin. Apa kita izin? Bro, izin ya mau makan ayam. Nggak perlu, udah diizinkan gitu loh. Nah, Nabi diizinkan Tuhan langsung. Beda sama kita. Kalau Anda tanpa lagi diizinkan Tuhan langsung, tanpa lagi kamu boleh nikah wanita ini, silakan nikah. Izin Tuhan lebih tinggi dibandingkan izin manusia, gitu guys. Tapi karena kita tidak dapat izin Tuhan, ya kita pakai izin manusia. Jadi itu tingkatannya, gitu guys. Nikah itu butuh izin. Izin tertinggi izin siapa? Izin Tuhan. Contoh, Anda diizinkan Tuhan makan ayam, tapi ada orang melarang. Anda makan ayam, mana lebih tinggi? Tuhan atau orang itu? Ya Tuhan, ya Anda tetap makan ayam, meskipun ada orang yang melarang, karena dapat izin. Karena Tuhan lebih tinggi. Tapi kalau Tuhan tidak ngasih ada izin, tidak ada beritanya Tuhan ngasih tahu ada diizinkan, ya Anda harus izin sama orang yang punya ayam. Gitu loh. Bro, izin ya, aku makan ayammu, gitu. Jadi izin itu guys, ketika sudah diberikan Tuhan, nggak perlu lagi izin dari manusia, gitu loh. Penting ya? Kalau izin didapat dari orang tuanya, nggak perlu lagi izin dari yang lain, gitu loh. Izin itu adalah sesuatu yang diberikan kepada yang lebih tinggi, gitu. Penting nggak logika begini, ya kan? Jadi apa namanya? Saya katakan ya. Jadi tanpa lagi yang ngerti bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan ya kita kerjakan. Ya. Tuhan izinkan kita untuk menikah, ya kita menikah. Tuhan izinkan kita untuk berdakwah, ya kita berdakwah. Tuhan izinkan kita untuk makan selain babi, ya kita makan selain babi. Selesai perkara. Jangan ada coba-coba melarang sesuatu yang sudah Tuhan izinkan. Tidak ada itu gitu kan. Menjadi syarat. Contoh, Yesus diizinkan untuk membalikkan meja. Ingat, Yesus pernah ada kejadian di Taman Getsemani, bukan Getsemani ya, di salah satu tempat ibadah di mana ada orang-orang jualan di situ, pedagang, merpati segala macam. Yesus dapat izin Tuhan untuk membalikkan meja itu. Jadi nggak perlu izin dia. Saudara, izin ya balikin meja, nggak perlu. Dapat izin dari Tuhan, ya balikkan itu meja. Sama kayak Yesus dapat izin untuk berdakwah dari Tuhannya. Yesus, kamu pergi berdakwah ke Israel ya. Oke, izin Tuhan. Ya silakan, kamu memang saya suruh. Apa Yesus tuh ketika dapat izin dari orang-orang Yahudi dia berhenti? Tidak.
Bagi dia nggak penting izin orang Yahudi. Yang penting bagi dia adalah izin dari Tuhannya yang menyuruh, bukan hanya membolehkan, tapi memaksa dia, menyuruh dia untuk dakwah di Israel. Meskipun orang Israel tidak memberi izin, dia tetap jalankan. Ini sama kayak ini. Ketika Tuhan izinkan, bodo amat dengan izin manusia, gitu loh guys. Jadi manusia itu ikut izin Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, ya kita ikut. Karena kita adalah hamba Tuhan. Masa Tuhan izinin kita menolak? Itu kan berarti kita bukan hamba Tuhan, tapi kita adalah temannya iblis, guys. Dan kewajiban yang disyariatkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jadi, ini adalah muslimin pada umumnya bukan nabi. Kita tidak dapat izin dari Tuhan. Karena kita bukan utusan Tuhan, beda kasusnya. Menteri itu dia dapat izin dari presiden, nggak perlu lagi dia minta izin sama kita. Ngerti nggak? Menteri mau membuat food estate, dia bisa bikin karena izin dari presiden. Kita bisa nggak bikin food estate? Nggak bisa, karena kita dapat izin dari presiden, maka kita harus minta izin. Itu loh guys juga bikinnya kan. Susan yang dimiliki oleh Nabi SAW seorang. Tidak ada yang boleh menirunya lagi, menurut kesepakatan para ulama dan seluruh kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Oleh karena keistimewaan inilah, Zainab mengungkapkan rasa kebanggaan yang ada di dalam hatinya kepada para istri. Sama kayak Nabi. Nabi itu beda sama kita. Nabi itu adalah diutus Tuhan langsung. Jadi jangan kita tuh merasa bahwa kita tuh istimewa. Tidak. Nabi itu istimewa. Satu Tuhan. Kita siapa? Jadi jangan coba Anda samakan dirinya dengan Nabi. Nabi itu punya keistimewaan. Dia langsung interaksi sama Tuhan, langsung dapat wahyu Tuhan, gitu. Langsung memanusiakan Tuhan. Jadi kalau Nabi dapat izin itu hal wajar. Karena dia langsung ngomong dengan Tuhan kan. Kita bagaimana? Anda bukan Nabi, bukan siapa-siapa, tapi Anda mau sama pula ke Nabi, gitu. Ini nggak bisa, guys. Jadi jangan samakan Nabi dengan manusia biasa ya, beda. Istri Nabi lainnya. Ia berkata, kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah. Nah, saya tidak bertanya, apakah kelakuan Muhammad yang barusan kita dengar dari tafsir Al-Qurtubi? Guys, kalau sudah Tuhan izinkan, ya, artinya nggak ada itu hubungan dengan mulia dan tidak mulia, ya. Kalau nikah tanpa izin, Tuhan nggak mengizinkan, orang-orang yang mengizinkan itu baru tidak mulia. Tapi kalau sudah ada izin, entah dari Tuhan, entah dari manusia, bahkan kalau manusia mengizinkan Tuhan dia tetap tidak sah. Contoh, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bunuh manusia lainnya, tapi ada manusia yang mengizinkan kita. Misalnya gini nih, ada orang ngomong ke saya, bro, saya izinkan bro, kamu bunuh orang itu bro, tapi izin manusia. Tapi itu saya ingat Tuhan saya bilang bahwa tidak boleh bunuh manusia. Artinya saya tidak dapat izin dari Tuhan saya. Apa yang saya bilang? Bro, kamu memang izinkan saya bro. Saya boleh bunuh orang ini karena kamu izinkan saya. Tapi Tuhan saya yang mengizinkan. Siapa kita dengar? Tuhan kita, bukan orang ini. Artinya kalau kita ikuti izin orang ini, artinya kita tidak mulia. Kita tidak mengikuti izin dari Tuhan. Makanya izin tinggi adalah izin Tuhan. Artinya akan Nabi itu sangat mulia. Dia mengikuti Tuhannya, tidak mengikuti manusia, guys. Itu logikanya. Adalah tindakan yang berakhlak mulia. Karena jawabannya relatif. Bagi saya, mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah tindakan yang tidak bermoral. Guys, bekas ya, bukan masih. Ingat loh, poinnya di situ. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini akan nikah juga gitu. Nah, kebetulan Nabi yang dikasih keistimewaan untuk nikah ini, mungkin tadi itu Nabi bisa mendidik Zainab ini, dan buktinya Zainab jadi orang yang lebih baik. Awalnya dia dengan suaminya, si Zaid itu dia suka menghina Zaid, berkata-kata sama Nabi tidak lagi. Artinya Nabi itu yang bisa mendidik Zainab. Coba Zainab dengan orang lain, belum tentu bisa seperti itu. Bisa jadi orang itu akan mengalami nasib yang sama dengan Zaid, yaitu dikata-katai kasar oleh Zainab. Artinya guys, ini ada sedikit yang logis gitu. Ya. Yang penting kita tidak menikahi
istri anak angkat kita, tapi orang yang sudah cerai gitu. Memang dia punya hak. Orang yang sudah cerai, posisinya janda, ya berhak untuk nikah lagi dengan siapa saja yang dia mau, dia suka. Apa urusan Anda? Anda itu jangan melanggar HAM. Orang bebas nikah dengan siapa saja, kok Anda larang gitu, Anda salah-salahkan, kan aneh guys. Ya kan? Apalagi punya ibunya janda, ya berhak dengan nikah dengan siapa saja, asal tidak sedarah atau incest. Selama Tuhan tidak melarang, silakan. Asal yang Tuhan larang itu adalah yang hubungan saudara alias incest. Kalau selain itu kan silakan gitu guys. Ini jangan coba-coba melarang sesuatu yang Tuhan itu tidak larang. Apalagi sesuatu yang Tuhan itu izinkan. Jangan coba-coba. Dan kelakuan Muhammad yang barusan kita baca adalah tragedi yang membuat saya muak ketika mendengarnya. Anda tidak punya logika. Anda hanya menuruti hal nafsu. Gitu. Pada titik pakai logika, Anda seharusnya tidak ngomong seperti itu. Tetapi, mungkin saja ada orang-orang tertentu yang senang mendengar kelakuan Muhammad yang barusan kita dengar, dan menganggapnya teladan yang berakhlak mulia. Jadi, kan dikatakan tadi, jangan teladani ini karena beliau nabi. Beliau dapat izin Tuhan. Tidak, kan jelas, bukan disuruh teladani. Ada kasus-kasus yang kita nggak bisa ikuti nabi. Nggak bisa. Karena ini izin Tuhan langsung, kita nggak bisa ikuti. Karena kita nggak dapat wahyu. Anda mau bilang ini, saya mau nikah wanita ini, kalian dapat izin Tuhan. Loh, siapa Anda? Nabi bukan? Itu beliau nabi loh. Langsung dapat izin Tuhan. Sama kayak misalnya, Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa dari orang mati. Ya ada yang buat seperti itu bisa ada tiru. Yang bisa itu adalah kebaikan Yesus. Jadi nggak semua dari nabi itu bisa kita ikuti guys. Contohnya kayak nikah Zainab atau Yesus, hidupkan burung dari kalian nggak bisa kita ikuti. Itu adalah privilege mereka, keistimewaan mereka sebagai nabi utusan Tuhan. Menurut saya, jika kamu adalah orang yang ingin kawin dengan bekas istri anak angkat kamu sendiri, Islam adalah agama yang cocok untuk kamu. Tetapi, jika kamu adalah orang yang sadar bahwa mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah tindakan yang tidak bermoral, Islam tidak cocok untuk kamu. Moral bukan dengan itu, ya. Moral bukan adalah ketika kita menikahi istri yang masih sah jadi istri anak angkat kita, atau kita menikahi anak kandung kita, itu baru tidak bermoral. Tapi ini adalah wanita bebas, wanita janda, sudah cerai. Apa Anda untuk melarang? Apa? Ya wanita bebas. Dia bisa milih nikah dengan siapa saja gitu. Asal suka sama suka. Masa Anda tuh mau melanggar HAM? Orang suka sama suka kok. Masa mau Anda halangi? Oh, kita bebas loh. Katanya orang Kristen ini, mereka ini adalah penganut kebebasan. Ini orang bebas kok dicampuri urusannya. Ibu Anda, orang bebas misalnya, sudah cerai dengan bapak Anda. Lalu dia mau nikah siapa saja, silakan. Kalau dia suka kok, apa Anda melarang gitu kan? Saya juga tidak bertanya, jika kamu hidup di zaman Muhammad, dan Muhammad melihat istri kamu, lalu ingin mencampuri istri kamu, apakah kamu akan menceraikan istri? Muhammad itu tidak ingin mencampuri istri Zaid. Karena kan tadi jelas dibilang bahwa Nabi itu memuji si Zaid karena cantiknya. Dan Zaid itu justru dikatakan bahwa pertahankan istrimu dan bertakwalah. Nabi itu menjadi bukti bahwa Nabi itu tidak mau Zaid itu menceraikan istrinya. Kalau memang Nabi itu pengen memiliki si Zaid, dia bilang, Zaid, ceraikan istrimu. Kan begitu guys. Ngerti nggak logikanya? Ya. Saya datang ke rumah teman saya melihat istri cantik, saya puji dong. Istrimu cantik ya. Ya, menarik sekali istrimu gitu. Itu pujian saya di istri teman saya. Lalu saya bilang, pertahankan dia. Apakah ada nilai tendensius bahwa saya ingin istri dia? Tidak. Kecuali saya bilang ini, saya istrimu cantik loh. Saya suka. Kamu ceraikan dia ya. Besok bisa nikah dia. Itu baru tendensius. Tapi memang saya pengen memiliki dia. Tapi kalau saya bilang begini, Zaid, istrimu cantik ya, kamu beruntung sekali. Allah telah menciptakan istri yang cantik untuk kamu. Pertahankanlah.
itu artinya tendensinya adalah tidak ingin memiliki dia gitu. Itu guys, beliau pikirnya ya. Jadi Anda harus ngerti dengan cara kita memenangkan itu harus lihat sesuai dengan konteksnya. Jangan berdasarkan nafsu syahwat untuk menyerang Nabi Muhammad seperti ini gitu guys. Ya kan? Di kamu atau mempertahankannya. Karena jika kamu hidup di zaman Muhammad dan Muhammad ingin mencampuri istri kamu tidak punya pilihan untuk menolaknya. Ingat ya, bukan mencampuri istrinya Zaid, tapi bekas istri Zaid. Artinya mereka sudah cerai. Dan Zaid itu menceraikan istrinya karena kondisi yang memang bagi dia itu memang harus dilakukan. Yaitu istrinya sudah bisa diri lagi. Istrinya itu sudah berkata-kata kasar pada dia guys. Gitu. Ini nggak layak dijadikan istri gitu. Jadi jangan. Jadi kalau saya nih, saya punya istri, ya istri saya itu dia suka ngomong kasar sama saya nggak suka, saya didik nggak mau berubah, ya udah saya ceraikan. Saya nggak mau dong nih istri yang seperti itu, yang tidak menghormati saya sebagai suami. Lalu bapak angkat saya nikahi itu silakan, hak dia, hak bapak angkat saya, hak mereka, karena suka sama suka. Saya memang mau lagi sama istri saya itu, gitu logikanya. Jadi kalau urusan kecuali kalau istri saya, bapak angkat saya datang dan langsung nikahi istri saya, itu baru masalah guys. Ini tidak, ini adalah mantan istri yang memang saya tuh ridho untuk menceraikannya. Entah kamu ceraikan istri kamu atau tidak, dia akan tetap menemukan cara untuk mencampuri istri kamu. Contohnya Syafiah binti Huyai. Syafiah binti Huyai adalah tawanan perang yang sudah diambil oleh dia. Tetapi setelah Muhammad tahu bahwa Syafiah sangat cantik, dia langsung mengambil Syafiah dari dia. Malam itu juga, Syafiah dicampuri oleh Muhammad. Jadi, jika Muhammad ingin mencampuri istri kamu tidak punya pilihan. Guys, ya, ini dua kasus yang berbeda. Syafiah adalah wanita yang tidak punya istri. Ya, kalau siapa ini adalah Zainab janda. Ya, mereka sama-sama tidak punya suami, ya. Dan itu kesamaannya. Tapi mereka berbeda dalam hal ini janda, satu gadis. Itu beda kasus gitu. Jadi yang masalah adalah ketika ini si orang janda dan orang ini yang lain itu adalah gadis. Apa salahnya gitu Pak ya kan? Setuju atau tidak setuju? Seperti yang dikatakan di dalam buku Tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 524, poin ke-10. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib mentalak istrinya untuk Muhammad. Dan Muhammad halal menikahi wanita tersebut. Ini guys, ingat ya. Nabi Muhammad itu justru mengatakan bahwa pertahankanlah istrimu. Itu perintah Nabi loh. Perintah harus dikerjakan. Artinya Zaid harus mengikuti perintah Nabi. Tapi Zaid punya pendapat lain. Dia merasa bahwa dia nggak sanggup. Nabi itu juga memerintah tuh bukan strict. Dalam artian, kamu usahakanlah. Jadi itu semacam saran. Usahakanlah di istrimu ini. Tapi nggak bisa. Ya Nabi, istrimu ini sudah begini. Aku nggak mau dikatakan kasar pada dia. Ya berarti, kalau tidak sanggup diri, ya diserahkan kepada yang sanggup gitu guys. Itu hal yang tidak aneh gitu kan. Dan Nabi itu menikahi itu bukan merampas, memang menceraikan Zaid gitu. Apa masalahnya gitu kan? Itu juga sebabnya, seperti dikatakan di dalam hadis Ibnu Majah, nomor 1622, kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Artinya, ketika Muhammad masih hidup, semua orang takut istrinya dilihat oleh Muhammad. Karena kalau istrinya dilihat oleh Muhammad, dan Muhammad menginginkannya, maka orang itu harus menceraikan istrinya. Guys, ya ini hadis pertama hasil palsu. Dan baca tafsir juga begitu, ya. Konteksnya kita baca lagi ya, kita baca lagi. Ini apalagi suka memintir guys ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata. Jadi ini adalah riwayat turun-temurun. Makanya dari asalnya Muhammad bin Bashar kepada Abdurrahman bin Mahdi sampai kepada
Ibnu Umar dan sampai kepada Sufyan gitu kan. Nah, itu mereka ini berkata turun-temurun bahwa kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah gitu. Ya, hati-hati mereka. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Rasulullah meninggal. Ini adalah, Anda lihat konteksnya ya. Kita harus lihat konteksnya secara utuh. Ini kita nggak bisa lihat konteks secara utuh gitu. Jadi apa sebab belakang itu kita nggak tahu gitu. Ya kan? Kecuali kalau ada di misalnya disebutkan alasannya karena Nabi itu begini, begitu, oke. Ini tidak sebutkan alasannya, maka kita nggak boleh duga-duga. Itu prinsip kebenaran. Kita tidak boleh duga-duga sesuatu yang tidak disampaikan di situ. Tidak. Contoh, saya berkata bahwa gini. Saya sangat berhati-hati, atau kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa presiden ini. Maka kami berani melakukannya ketika presiden meninggal. Nah, apa tujuannya? Kita nggak tahu. Yang tahu cuma mereka gitu. Kita nggak boleh duga-duga guys. Ya. Nah, karena banyak kemungkinan di sini. Bisa jadi begini ya. Bisa jadi karena mereka tuh tahu bahwa itu tidak pantas. Ya. Maksudnya tuh mereka itu menghormati Nabi dengan cara, kan kalau dikatakan bahwa berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama kami. Artinya mungkin saja yang mereka lakukan itu adalah salah gitu kan. Misalnya mereka takutnya menceritakan aib gitu kan. Suatu hal yang tidak layak gitu. Jadi ini ada banyak kemungkinan dan kita tidak boleh duga-duga. Karena kita menduga-duga tanpa ada evidence itu namanya asumsi. Dan asumsi bisa menimbulkan fitnah guys. Dan ini belum tentu hadis asli. Makanya apalagi itu ketika menyampaikan suatu kajian harus lengkap, detail, komprehensif. Gak bisa gantung sendiri guys. Gak bisa dengan metode duga-duga sendiri, gak bisa. Artinya, ketika Muhammad masih hidup, semua orang takut istrinya dilihat oleh Muhammad. Karena kalau istrinya dilihat oleh Muhammad, dan Muhammad menginginkannya, maka orang itu harus menceraikan istrinya, supaya... Guys, dalam Islam ya, Islam itu ya, isi-isi itu dijaga. Ya, dijaga. Semuanya memakai tutup aurat. Ya. Bahkan adanya ketika kita mau bertamu ke rumah orang, ya, istrinya di rumah, kita nggak boleh masuk rumah tanpa izin dari suaminya. Nggak boleh jatuh, silakan masuk, itu nggak boleh. Islam tuh begitu ngaturnya. Ya ada jangan fitnah. Islam tuh sangat ketat aturannya. Kita nggak sama dengan mereka yang bebas. Ada wanita, suaminya kerja, datang tamu, oh masuk, silakan masuk. Karena apa yang di dalam? Nggak tahu kita. Islam nggak boleh begitu. Istri saya di rumah datang tamu, saya nggak di rumah, laki-laki muhrim bertamu, istri saya nggak boleh masukkan di rumah, nggak boleh. Istri saya bilang, maaf suami saya nggak di rumah, nanti kembali lagi, begitu. Itu Islam itu ketat sekali, nggak ada peluang. Jadi Anda tuh jangan fitnah seperti ini. Aturan yang saya ketat begitu, bagaimana bisa dilanggar coba? Jadi jangan samakan dengan agama dia yang bebas gitu kan, nggak beda. Kita nggak seperti itu. Kita tutup aurat dan jaga isi kita, nggak bisa kita tuh. Jadi gini contoh ya, kita tuh nggak boleh bahkan menceritakan aib istri kita, nggak boleh, aib rumah tangga kita nggak boleh. Itu adalah urusan privat antara kita dan istri kita. Makanya apapun yang jadi kita dan istri kita tuh bisa kita ceritakan sama orang gitu. Takutnya nanti apalagi pada Nabi, takutnya nanti jadi aib guys, itu masalahnya kan. Bagi kita mungkin nggak aib, tapi sebenarnya itu adalah aib, karena kan sudut pandang berbeda gitu. Makanya kita tuh hati-hati, nggak bisa itu sembarangan gitu kan. Supaya bisa dicampuri oleh Muhammad. Jadi, pertanyaan saya kepada Donditan dan teman-teman muslim yang menonton video ini, begini. Coba bayangkan, kamu sedang hidup bahagia bersama istri kamu. Kamu boleh bayangkan, kamu hidup dimanapun juga, di zaman... Guys,
kondisi Zaid itu tidak bahagia dengan istrinya. Istrinya sering berkata kasar padanya. Jadi perbandingan harus equal. Jadi pertanyaannya gini ya, harusnya ya teman lagi, kalau Anda tidak bahagia dengan istri Anda dikatakan kasar oleh istri Anda, lalu apa yang dilakukan? Ya saya ceraikan. Gitu. Jadi ini perbandingan harus equal. Kondisi Zaid yang tidak bahagia dengan istrinya, jangan disamakan bandingkan dengan orang yang bahagia dengan istrinya. Itu berbeda, itu tidak fair gitu loh logikanya kan. Manapun juga. Mendadak, ada seseorang yang meminta kamu untuk menceraikan istri kamu, supaya dia bisa mencampuri istri kamu. Satu lagi, dia bahas Nabi Muhammad itu sudah offset, sudah masuk kamarnya umat Islam. Kita bahas Yesus tidak offset, karena Yesus adalah orang yang kita percayai sebagai Nabi. Sama-sama kita percaya Yesus, tapi mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Makanya dia ini guys ya, sudah masuk kamar lain. Ini penistaan, menghina Nabi yang kamar lain. Gitu loh ya. Ini penistaan gitu kan. Makanya guys ya, ini kayak gini nih sebenarnya harus diproses sebenarnya. Ya. Saya tanyakan kemana pemerintah kita gitu. Kenapa kok diam saja dalam hal seperti ini? Ya. Kita tuh boleh bahas isi kamar kita. Di kamar kaum muslimin itu ada Yesus, ada Taurat, Zabur, Injil, ada keterangan bahwa itu telah diselewengkan ajarannya dan kitab sucinya. Nah, di kitab mereka ada nggak Nabi Muhammad? Kenapa mereka bahas? Ini sudah offset namanya guys, sudah masuk kamar orang lain gitu kan? Coba jawab dengan jujur. Menurut kamu, orang yang meminta orang lain menceraikan istrinya, supaya istrinya itu bisa dia campuri, adalah nabi atau bandit? Yang bandit itu Anda, karena Anda mengutarbalikan fakta. Zaid itu tidak bahagia dengan istrinya, ada bandingkan dengan orang yang bahagia dengan istrinya. Ya beda. Anda itu yang bandit sebenarnya, tambah lagi. Bagaimana jika orang itu mengaku bahwa dia adalah nabi? Saya tidak bertanya, apakah kamu akan menyerahkan istri kamu? Tetapi saya bertanya, jika orang yang meminta kamu bercerai supaya dia bisa mencampuri istri kamu itu mengaku nabi? Nabi Muhammad itu tidak meminta Zaid cerai sama istrinya. Jangan ditolakkan fakta. Hai bandit tanpa lagi. Nabi Muhammad itu berkata bahwa pertahankanlah istrimu. Jangan fitnah tanpa lagi. Kamu dulu orang bandit, kamu yang bandit sebenarnya gitu kan. Kamu menjadi percaya bahwa dia adalah nabi, hanya karena dia mengaku dirinya nabi? Atau kamu menjadi semakin yakin bahwa orang ini adalah seorang bajingan, bandit penipu, yang berusaha memperalat agama demi melancarkan kejahatannya? Bagaimana jika dia berusaha meyakinkan kamu, dia nabi, dengan berkata bahwa dulu dia pernah membelah bulan? Ketika kamu melihat ke langit, dan bulan tidak terbelah, dia berkata, sekarang bulannya sudah tersambung kembali. Bagaimana jika dia berkata, bukti dia nabi, adalah semalam dia terbang naik? Guys, sesuatu yang sudah dibelah, disambungkan lagi, itu artinya apa? Hah? Ya kita nggak bisa melihat apa saat dia terbelah gitu. Ngerti nggak? Tapi jangan lupa ya, ada kesaksian dari banyak orang ya di India, di mana-mana, walau itu memang mereka melihat memang bulan terbelah. Ini ada lihat lah, ada sejarahnya kok. Ada bisa Google sendiri. Ada ketika di Google itu ya, kesaksian orang-orang di beberapa tempat yang menyaksikan memang bulan itu terbelah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yes, itu ada kesaksiannya. Jadi dalam sejarah itu. Memang nggak semua orang melihat, tapi banyak orang ada yang melihat guys. Itu ada dalam rekaman sejarah. Burak, dari tempat tidur, lalu kembali di pagi hari dan mendapatkan wahyu, bahwa kamu harus berdoa 5 kali sehari. Oleh karena itu, kamu harus menceraikan istri kamu, supaya orang yang baru dapat wahyu ini, mendapatkan pahala dari Tuhannya, berupa mencampuri istri kamu malam ini juga. Ini kan tidak sesuai fakta. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu ya, prosesnya Zaid itu tidak lagi mau sama istrinya. Karena istrinya itu tidak buat dia bahagia.
Itu sudah saya terangkan tadi, saya nggak perlu lama lagi ya. Tapi ini dipindah pada nabi, ya. Dia membandingkan sesuatu yang tidak equal, yang bertolak belakang, guys. Apa yang harus orang itu lakukan supaya kamu yakin bahwa dia adalah nabi? Bagaimana jika dia mendadak mendapatkan wahyu gedebuk dari langit? Tantan Donditan, segeralah jadikan istrimu mantan, supaya aku bisa melakukan penyemprotan, dan kamu akan kuberikan sebuah intan. Ini kan ngomongnya kasar, guys. Tidak punya etika. Di mana saya tanya kepada Pak Pendeta, ya, kok bisa Anda punya jemaat orang seperti ini? Yang punya etika, nggak punya moral. Ya, kok bisa Anda punya... ini tugas berat bagi pendeta, guys. Untuk mendidik orang-orang seperti ini. Ya. Kalau Pak Anies jadi presiden, ini orang ini nggak bakal dibiarkan lolos. Orang yang menghina nabi agama lain, ya, mengatakan yang tidak, ya, memfitnah, menghina seperti ini, itu akan segera mendapatkan hukumannya agar dia sadar dan mengerti yang salahnya. Kita nggak boleh menghina nabi agama lain, nggak boleh. Ya. Kita tidak pernah menghina Yesus karena kita percaya pada Yesus sebagai nabi. Kita hormati dia, kita cintai dia, kita hargai dia. Dan kita bahas dia itu layak. Karena kita memang itu dibahas di akidah kita. Bahas tentang Nabi Isa alias Yesus. Bahas tentang Taurat dan Injil. Kita tidak pernah menghina itu. Tapi dia menghina Nabi Muhammad. Memutarbalikkan fakta. Ini akan diproses. Kalau Pak Anies presiden, ini akan diproses. Ya, makanya kita dukung Pak Anies jadi presiden agar orang begini tidak bisa lepas begitu saja dari kejahatannya, yaitu menghina agama orang lain, guys. Bagaimana jika ditambah dengan sebuah pedang di lehermu? Ceraikan istri kamu cepetan, atau nyawamu diambil setan. Ini kan udah jauh nih halusinasinya. Makanya orang yang hidup dengan halusinasi seperti ini gitu. Donditan tadi itu ngajak tuh berpikir cerdas, bukan berhalusinasi. Aktual kondisinya memang kejadian seperti itu, bahwa ada kejadian orang mau dibunuh yang nggak bersalah. Ini kan gak ada kejadian. Nabi tidak pernah menempelkan pisau ke leher Anda lalu mengatakan bahwa ceraikan istrimu. Nggak ada, guys. Ini nggak faktual. Disampaikan oleh Donditan itu faktual. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kita tuh jujur apa adanya. Mereka suka berhalusinasi, guys, dan suka berbohong, suka fitnah gitu kan. Jadi, saya tidak bertanya, apakah kamu akan menceraikan istri kamu atau tidak. Karena kamu tidak punya pilihan, jika Muhammad mau mencampuri istri kamu. Yang menjadi pertanyaan saya, adalah kamu yakin bahwa orang yang mau mencampuri istri kamu itu, adalah Nabi yang berakhlak paling mulia? Faktanya tidak pernah ada Nabi itu mau mencampuri istri orang, tidak pernah. Kondisi Gai itu adalah dia memang mau menceraikan istrinya karena istrinya tuh suka berkata kasar pada dia. Dia merasa dirinya martabatnya terusik, guys. Itu masalahnya. Atau kamu yakin bahwa orang itu adalah seorang bandit biadab yang bisa menggunakan topeng agama atau apapun juga untuk mendapatkan semua keinginannya? Ya inilah lagi bandit agama. Dia tega memfitnah, menghina Nabi Muhammad demi tujuannya untuk misionaris, guys. Ya. Misi apa itu? Misi apa istilah ya? Saya lupa istilah, guys. Kristenisasi lah istilah gitu kan. Kalau dari penjelasan ini, teman-teman bisa mengerti bahwa Muhammad bukan nabi. Berarti teman-teman adalah orang yang cerdas, punya akal yang sehat, dan hati nurani yang bersih. Kalau teman-teman bisa mengerti bahwa Muhammad bukan nabi, maka teman-teman juga bisa mengerti bahwa Al-Quran bukan wahyu, dan Islam bukan agama yang benar. Kalau teman-teman sudah sadar bahwa agama yang kamu percaya selama ini ternyata salah, maka teman-teman bisa mulai mencari agama lain yang lebih baik. Artinya tanpa lagi sedang mengerjakan misi misionaris, yaitu kristenisasi terselubung, guys.
Nah, khusus untuk Donditan, kalau kamu mendengarkan video ini, saya mau berkata begini. Saya tidak tahu, kamu punya kepahitan apa dengan Kristen. Kalau kamu mau keluar dari Kristen, itu adalah hak kamu, dan saya menghargai itu. Donditan itu keluar dari Kristen itu karena berpikir logis. Ya. Dia mempertanyakan, kok bisa manusia dituhankan? Gitu loh. Kok bisa manusia dituhankan? Itu logika yang bisa terima itu. Ini bukan ada masalah apa. Dia bermasalah dengan logika yang dipakai di agama Kristen. Ya, ajarannya tidak sesuai logika. Itu masalahnya, maka dia itu jadi mualaf, guys. Tetapi, kalau kamu masuk Islam, karena menurut kamu Kristen salah, maaf, saya mesti berkata bahwa kamu bodoh. Kristen salah, tidak membuat Islam benar. Jadi, saya tidak berusaha. Ketika dia menilai Kristen salah, dia bandingkan Islam, dia menemukan kebenaran Islam, dia masuk Islam. Gitu. Jadi dia itu bukan hanya satu sisi. Dia menemukan kesalahan di agama sebelumnya itu Kristen, dia menemukan kebenaran di agama setelahnya. Dia belajar, guys. Dia mengkaji dua agama. Oh, Tamaragi tidak mengkaji dua agama, nggak belajar dua agama. Pernah nggak Tamaragi seperti Donditan masuk pesantren? Nggak pernah. Donditan belajar kepada guru ngaji, ustaz. Tamaragi belajar nggak pada ustaz? Nggak pernah. Dia tidak belajar Islam dari ustaz, tapi dari pendeta mungkin, atau sama Kristen, atau dari para pembenci Islam. Ini rapat kebenaran ya, guys. Kita tuh belajar kalau dari sumber yang otentik, gitu deh. Bukan belajar kepada para pembenci Islam gitu kan, yang tidak objektif ya. Untuk membujuk kamu, supaya kamu kembali ke Kristen. Tetapi saya menyarankan kamu, jika kamu memang mau keluar dari Kristen, coba kembali ke ajaran leluhur kamu. Konghucu. Kalau kamu suka ajaran Islam karena monoteis, Konghucu juga monoteis. Guys, dia punya alasan nggak kenapa Donditan terus balik ke Konghucu? Kan ini ngasal aja, guys. Gini loh, apa ya? Orang itu ya mengkait nih, gini saya contoh ya. Donditan adalah orang yang contoh kayak Mualaf itu adalah orang yang sudah membandingkan antara dua mobil. Misalnya mobil Toyota dengan Daihatsu dibandingkan. Oh, ternyata Donditan menemukan bahwa mobil Toyota lebih baik pada mobil Daihatsu. Ya sudah, dia pindah ke Toyota. Lalu datang apa lagi? Kenapa kamu kok mobil Toyota? Kenapa nggak mobil Hyundai? Nggak masuk akal, guys. Donditan sudah membandingkan itu, ya kan? Jadi apa ya? Sesuatu itu yang sudah dibandingkan itu ya sudah dapat kebenaran. Kalau Anda belum membandingkan, jadi Anda nggak tahu hebat mobil Toyota itu gimana. Kecuali kalau Anda sama kayak Donditan, Anda sudah bandingkan dua mobil ini, Anda bisa jadi Donditan. Tapi kalau dia tidak membandingkan antara mobil satu dengan mobil lain, ya dia akan seperti ini, akan dalam kesesatan selamanya, guys. Atau kalau kamu tidak mau Konghucu, setidaknya kamu pelajari ajaran agama Buddha. Ada banyak ajaran agama lain yang lebih bagus daripada agama yang mengajarkan orang untuk menceraikan istrinya jika istrinya itu ingin dicampuri oleh si pemimpin agama. Anda belajarnya sama ustaz atau sama orang ini? Coba, mana yang lebih pakai logika? Mana yang lebih qualified, yang lebih berilmu, ustaz, ulama, atau orang ini? Kalau Anda bilang orang ini lebih berilmu, makanya orang ini jadi ulama saja, jadi ustaz. Kita panggil dia sekarang ustaz tanpa lagi. Kan nggak begitu loh, guys. Ini orang kenapa nggak jadi ulama, nggak jadi ustaz? Karena dia tidak ngerti Islam, tapi sok ngomong tentang Islam. Itu masalahnya, guys. Dan banyak orang yang berakhlak lebih mulia daripada akhlak orang yang mengawini bekas istri anak angkat sendiri. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa. Guys, ada ya orang kayak di dunia, gitu kan? Orang yang tahu malu, ya, suka fitnah agama orang lain, suka fitnah nabi orang lain, tapi dengan bangganya hidup dunia. Tapi saya rasa dia nggak bangga. Buktinya dia pakai toko kartun. Ya saya bangga nih. Saya bangga menyampaikan kebenaran. Saya bangga membongkar fakta orang-orang yang memfitnah ini. Saya bangga. Makanya saya tuh menampilkan diri saya padanya. Saya bangga mengatakan ini. Di konten ini saya bangga.
Dia nggak bangga guys, nggak bangga. Buktinya dia tokoh kartun guys, sampaikan tokoh kartun. Bandingkan dengan saya yang real. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Tokoh kartun ini bukti dia nggak bangga, ya, memalukan sekali. Kalau dia bangga, dia akan pakai istri saya, yaitu saya asli. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.